Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang makanan cair yang sering dipakai di dunia olahraga. Nah, makanan cair atau liquid meal ini yang sering dipakai di dunia olahraga adalah makanan dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Berbagai produk ditawarkan di pasar, mulai dari kasein, whey protein, branched chain amino acid, kemudian ada juga soy protein, ada juga yang pakai isolat whey protein, bahkan hidrolisat whey protein. Nah, tentunya berbagai pilihan ini menjadikan kita bingung untuk memilihnya. Nah, mana yang paling baik dan mana yang paling efektif untuk tubuh kita? Karena sebenarnya berbagai jenis produk ini memiliki tawaran harga yang cukup bermacam-macam, dari yang affordable hingga yang sangat-sangat mahal sekali. Nah, sehingga bagaimana tipsnya untuk mengenali makanan ini? Pada prinsipnya ada 3 jenis kandungan protein yang diteliti di dunia olahraga. Yang pertama adalah kasein, kemudian whey protein, dan kedelai, isolat kedelai. Nah, dari ketiga ini, kandungan BCAA-nya memang yang tertinggi ada di whey protein. Kemudian diikuti kasein, baru soy protein atau susu kedelai. Nah, ternyata ketika dilakukan uji dalam pembentukan massa otot, dari ketiga jenis ini yang paling efektif, yang utama adalah whey protein. Kemudian diikuti isolat protein dari kedelai, dan baru yang ketiga kasein. Cukup unik bukan? Sementara kasein kandungan asam aminonya lebih tinggi dari kedelai, tapi ternyata kedelai lebih efektif loh untuk pembentukan otot. Maka silahkan kalian semua mau memilih yang mana, itu tergantung selera. Nah, biasanya pemilihan antara kasein maupun susu kedelai adalah berdasarkan riwayat kesehatan masing-masing personal. Apabila ada masalah dengan alergi terhadap susu sapi dan produk turunannya, maka pilihannya memakai susu kedelai. Nah, kemudian ada berbagai produk di sana yang melabelkan dirinya adalah isolat protein maupun hidrolisat. Dan ketika ada pelabelan dua nama ini, produk menjadi sangat-sangat lebih mahal. Nah, mengapa produk ini dihadirkan sebagai pilihan di tengah masyarakat? Sebenarnya ini diformulasikan khusus kepada orang-orang yang memang ada masalah dengan pencernaan dan absorpsi di dalam tubuh mereka. Misalkan ada orang yang kalau mengkonsumsi protein susu, dia mengalami kembung, merasakan perut yang tidak nyaman, atau mengalami pencernaan yang melambat, maka pilihan mereka adalah protein yang sudah diberikan teknologi di sana, yaitu isolat. Isolat ini adalah sebuah teknologi untuk memisahkan zat-zat gizi lain yang ada di dalam whey protein, sehingga produk itu adalah murni produk protein yang dibutuhkan untuk pembentukan otot. Namun ada juga beberapa orang yang kepingin daya serapnya lebih cepat lagi dibanding produk yang isolat, maka ditawarkanlah produk hidrolisat. Nah, hidrolisat ini betul-betul menyasar pada produk protein amino yang memang dipakai untuk pembentukan otot, yaitu ada valin, isoleucin, dan lisin. Nah, sehingga memang betul semakin spesifik kandungan protein yang ada di dalam produk, maka semakin mahal karena ada teknologi pangan yang masuk ke dalam produk tersebut. Nah, tentunya sekarang apakah saya harus mengambil produk hidrolisat? Tentunya dilihat kondisi masing-masing. Apabila memakai produk whey protein sudah cukup dan terjadi pembentukan otot secara efektif, kita tidak perlu memilih produk yang lebih mahal di atas produk-produk tersebut. Atau kalau kita tidak punya masalah kesehatan yang mengganggu pencernaan kita juga tidak perlu untuk memilih produk-produk yang mahal tersebut. Dan ingat, ada protein yang paling bagus dan yang paling alami yang bisa kita top up untuk kebutuhan protein kita, yaitu protein dari telur. Dan ini adalah satu-satunya jenis protein yang menjadi gold standar untuk sumber protein yang lainnya, dan tentunya tetap bermanfaat untuk tubuh kita. Mari setelah ini bijaklah memilih sumber protein yang akan digunakan untuk pembentukan otot.